Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan kembali menjumpai Anda dengan saya Andrew Julian. Hari ini kita akan membahas dengan bahasan mengenai Sekolah Rakyat Janji Merdeka Belajar untuk Rakyat Kecil. Kalau kita melihat di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya yang semakin modern, masih ada kisah sederhana yang kadang luput dari perhatian kita semuanya. Tentang anak-anak yang belajar dengan semangat tapi terhenti di tengah jalan, bukan karena malas, bukan karena tidak mampu berpikir, tapi dengan masalah selembar kertas yang diberi nama ijazah. Bagi sebagian keluarga di kota ini, biaya pendidikan masih menjadi tembok yang tinggi untuk komite, seragam, hingga biaya administrasi akhir tahun. Nah, tapi pertanyaannya, seberapa siap kota Surabaya ini membangun sistem pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil? Dan hari ini kita akan membahasnya lebih dalam bersama anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Sudah hadir bersama kita semuanya, Ibu Ajeng Wirawati. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ya. Hari ini selalu kita membahas, kalau saya bertemu dengan Ibu Ajeng, membahas tentang pendidikan. Karena itu sesuatu hal yang sangat penting sekali, apalagi untuk ya keberhasilan sebuah negara, kota, itu pasti butuh penerus-penerus ya untuk bisa memperjuangkan lagi. Nah, kalau kita berbicara mengenai sekolah rakyat, Bu. Kalau zaman dulu saya ingat sekolah rakyat itu waktu eyang saya. Iya, betul. Ada sekolah rakyat. Apakah ini definisi di tahun 2025 ini sekolah rakyat, apakah ada versi yang berbeda? Mungkin versi DPRD Kota Surabaya sendiri. Iya, jadi sekolah rakyat yang sekarang digegas oleh Bapak Presiden, Presiden Prabowo ini memang mengupayakan para keluarga dari gamis ataupun pramis ya, yang kita sebut keluarga miskin, bisa melanjutkan ataupun bisa mengakses pendidikan untuk anak-anaknya tanpa memikirkan biaya. Karena memang pendidikan ini menjadi tantangan. Bagaimana keluarga ini bisa keluar dari kemiskinan, biasanya mereka pasti akan menghitung dulu dari apakah keluarga tersebut bisa meningkatkan pendidikan anak-anak mereka. Nah, dengan adanya sekolah rakyat ini ditargetkan memang untuk para gamis ataupun pramis, mereka anak-anaknya diberikan tempat tinggal dan juga asrama ya, supaya mereka bisa fokus tidak hanya secara akademis saja, tapi bagaimana mereka lifestyle ataupun pola hidupnya ataupun secara moralnya itu di asrama, dan itu tanpa ada uang bulanannya. Itu. Berarti ini khusus untuk keluarga miskin dan juga pramis sendiri ya, Bu ya. Ini apakah ada perbedaan atau kesamaan seperti beasiswa mungkin yang diberikan oleh sekolah-sekolah negeri atau sekolah swasta yang mungkin sekarang sedang berjalan atau sudah berjalan? Iya, memang ini pendidikan adalah suatu hal yang mendasar dan juga wajib bagi pemerintah kota menganggarkan, sehingga anggaran dari SD dan SMP kita sudah ada untuk yang gratis. Sehingga setiap anak-anak kita yang diterima di SMP ataupun SD negeri harus tidak boleh tanpa biaya, tidak boleh menerima pungutan lagi. Nah, tapi untuk perbedaannya dengan program lainnya, contohnya beasiswa. Di pemerintah Kota Surabaya ini ada juga beasiswa untuk jenjang SMA, SMK, dan juga kuliah. Dan juga ada beasiswa para penghafal kitab suci. Yang jelas untuk beasiswa-beasiswa yang dari jenjang SD dan SMP ini memang difokuskan kepada mereka yang berprestasi, sehingga kuotanya hanya terbatas. Untuk yang anak gamis dan pramis diharapkan secara kuota sudah memenuhi di SD dan SMP negeri, seperti itu. Tapi hal tersebut biasanya dirasakan masih sangat sulit, karena mereka keterbatasan. Nah, itu tadi, ternyata di wilayah sini untuk afirmasinya banyak sesuai dengan kuotanya, tapi sebelah sini hanya sedikit. Tapi yang sebelah sana mungkin lebih banyak, akhirnya afirmasi yang padat penduduknya dan juga afirmasinya masih banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Sehingga kesulitan tersebut, dan mereka juga terkendala masalah mungkin mereka antar jemput anaknya, kemudian juga bagaimana pada saat di rumah mungkin mereka orang tuanya sibuk bekerja, tidak ada yang menjaga dan juga tidak ada mendampingi mereka dalam melihat gadget ataupun lihat TV, akhirnya bisa terpapar
pergaulan yang salah seperti tawuran. Nah itu Ya. Suara Rakyat ini menjawab hal seperti itu kalau memang para gamis dan pramis ini ada diarahkan untuk sekolah rakyat. Tadi Bu Ajeng sempat bertutur kalau ini semuanya gratis. Berarti tidak ada biaya-biaya tersembunyi nantinya Ya. di tengah-tengah atau mungkin di akhir dari masa pembelajaran setelah lulus SD atau SMP. Nah, kalau berbicara tentang gratis, ini dari mana sumber dananya, Bu? Apakah dari APBD, APBN, atau dari CSR, atau dari mana? Ya, jadi untuk semua anggaran yang sementara ini adalah program dari strategis nasional sehingga anggarannya semuanya dari APBN. Dari pemerintah daerah ataupun kota kabupaten ini ditugaskan untuk mempersiapkan aset-asetnya yang memenuhi yang dibangun sarana prasarana untuk sekolah rakyat. Dan sementara ini syaratnya yaitu 5 hektar. Dan kita di kota Surabaya ini walaupun kita luas tetapi kan banyak wilayah aset yang sudah terpakai baik untuk fasum ataupun untuk jalan misalnya. Sehingga kita kemarin agak kesulitan, saya sendiri dari fraksi Gerindra juga Komisi D mendorong penuh harus ada aset pemerintah kota yang dibuka untuk sekolah rakyat karena memang ini program sangat bagus dan juga menjadi kesatuan untuk pengentasan kemiskinan. Berarti melihat aset dari pemerintah kota sendiri bagaimana yang bisa digunakan untuk sekolah rakyat itu. Berarti tidak semuanya nantinya apakah akan menyebar di seluruh bagian dari kota Surabaya atau yang utama masih berfokus dulu di tengah aja gitu? Iya, ini tergantung ya dalam artian itu aset strategis yang dipersiapkan masing-masing kota itu kan tergantung dari yang sudah tersedia. Yeah. Dan ini rencananya kemarin kita dengan Dinas Sosial itu ada di wilayah aset Surabaya Utara, Gedung Cowek seperti itu. Yeah. Dan ini kita minta lagi dari pemerintah daerah supaya mencari lagi mungkin ada asetnya yang mungkin bisa ditaruh di tengah kota. Contohnya seperti itu. Salah satunya mungkin di wilayah Ngagel Timur gitu. Yeah, Contohnya seperti itu. Nah ini karena apa? Karena aksesnya mereka lebih mudah dalam artian akses transportasi. Yang kedua, kepadatan penduduk mereka juga lebih padat ya pastinya di tengah kota dibandingkan yang memang menuju perbatasan seperti itu. Dan ini memang dikhawatirkan para peminatnya sekolahnya takutnya kurang. Makanya kita ingatkan terus untuk mengevaluasi seperti itu. Berarti sementara ini akan dibangun beberapa dulu. Boleh ada bocoran sedikit nggak sih Bu di pembangunan yang pertama ini ya? Ini ada berapa sekolah nantinya yang akan didirikan untuk sekolah rakyat? Pemerintah Kota Surabaya ya kita masih baru diminta untuk mempersiapkan tempat sehingga kemarin yang sudah berhasil diverifikasi oleh pemerintah pusat ataupun Kemensos adalah satu di wilayah Surabaya Utara yaitu di Gedung Cowek yaitu memang kita sudah persiapkan lahannya sebesar 4,2 hektar ya dan ini kita juga memastikan kalau memang itu benar-benar lolos sebagai sekolah rakyat dan pembangunan yang juga butuh 1 tahun menggunakan anggaran pusat ataupun APBN. Nah itu kita minta dari pemerintah daerah mempersiapkan mungkin transportasi lalu lintasnya, kemudian juga memastikan yang kedua juga tadi ya pro untuk anak-anak disabilitas, kemudian juga bagaimana untuk sosialisasi dan promosi kepada para anak-anak di sekitarnya, khususnya Surabaya Utara. Karena memang ini difokuskan untuk program nasional, jadi tidak menutup kemungkinan keluarga dari di luar Surabaya juga tetap bisa masuk ke sekolah rakyat. Baik, tadi sudah disebutkan keluarga di luar Surabaya. Saya penasaran bagaimana nantinya keluarga di luar kota Surabaya bisa mendaftar. Nanti kita akan bahas masih di Suara Rakyat.
Masih membahas mengenai sekolah rakyat, janji merdeka belajar untuk rakyat kecil, masih bersama dengan Ibu Ajeng. Bu, saya tadi sedikit tertarik. Sekolah dibangun di kota Surabaya, Betul? dikhususkan untuk mungkin warga Surabaya yang kurang mampu gitu kan. Tapi ada warga di luar Surabaya ini bisa mendaftar nantinya Iya, untuk masuk di sekolah rakyat yang ada di kota Surabaya. iya betul sekali. Ini sangat menarik ya. Mhm, Tadi mungkin saya lupa menginfokan di awal bahwa sekolah rakyat ini sementara ini ada sudah jalan di UNESA. mhm, Tapi mhm. untuk jenjang SMA. Nah, ini SMA ya? memang namanya bukan full sekolah rakyat ya, tapi istilahnya rintisan. Ya ini memang dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Mhm, mhm. Kemudian yang di kota ada sekolah rakyat, tapi memang dikhususkan untuk hanya 50 KTP Surabaya yang memang gamis yang ada Mhm. di kampung anak negeri seperti itu. Dan Iya. ini memang kesemuanya masih menggunakan anggaran APBD Mhm, mhm. dan belum seluruhnya menggunakan kurikulum sekolah rakyat. Mhm. Nanti harapannya nanti pada saat ke depan benar-benar sudah ada full ya sekolah rakyat Iya. di Kota Surabaya, ya pastinya kita sebagai DPRD Kota Surabaya meminta untuk memprioritaskan warga-warga sekitar Mhm. ataupun warga KTP Surabaya memang dari Gamis ataupun Pramis karena Iya. ini memang selaras ataupun inline dengan program-program pengentasan kemiskinan supaya Mhm. nanti kita sebagai yang bertempat tinggal sekolah rakyat Mhm, juga mhm. memastikan menurun untuk angka kemiskinannya seperti Iya, itu. iya. Berarti, bangunan semuanya itu nantinya akan dirancang seperti sekolah pada umumnya, Betul. seperti kayak lab, terus juga sarana olahraga, kan juga ada asrama juga ya, Bu, ya. Iya. Itu apakah nanti ada sedikit berbeda untuk, bangunannya sekolah rakyat sendiri itu seperti apa? Iya, kita masih dalam tahap evaluasi dan Mhm. juga mmm, penataan ya. Iya. Nah, mungkin kita rencananya mau dibuat lab, kemudian juga tempat olahraga, Mhm, mhm. kemudian juga tempat untuk vokasinya, mungkin ada tempat bercocok tanamnya supaya Iya, mereka iya. juga ada pelajaran mengenai kehidupannya. Yaitu juga kita akan masukkan di situ. Di samping juga mungkin nanti ada ide lainnya mungkin dari teman-teman eee, legislator dan juga para warga, oh ditambah sekolah kepemimpinan, ditambahkan sekolah digital, Mhm, dipastikan mhm. supaya juga siap dengan tantangan digital di masa depan. Karena kita memang Kota Surabaya sudah ramah teknologi Iya, ya, iya, harusnya juga betul. sudah masuk seperti itu. Nah, jika, bangunan fisik sudah tersedia, gitu kan, dengan berbagai macam fasilitas, berarti yang harus dipikirkan lagi bagaimana cara merekrutmen seorang guru, seorang pengajar gitu, Mhm. tenaga pengajar gitu. Nah, nantinya apakah, tenaga pengajar itu berasal dari wilayah sekitar atau bisa diambil dari lulusan-lulusan yang memang berada di wilayah Surabaya keseluruhan? Iya, untuk SDM-nya Mhm, sekolah rakyat ini kan dari pemerintah pusat sehingga iya, dari kewenangannya pun juga langsung dari Kementerian Sosial dan ini untuk SDM khusus gurunya ya ataupun pengajar ya harusnya sesuai dengan kompetensi ataupun iya, mhm, mmm, linear dengan ijazahnya ya. iya. Tapi yang jelas untuk tenaga operasionalnya, administrasi, minimal penjaganya, Mhm, ini harapkan warga Kota Surabaya juga mhm. sebagai pelakunya juga ikut diberdayakan kepada program sekolah rakyat supaya nanti benar-benar bisa bermanfaat untuk wilayah sekitarnya bahwa kita sama-sama menjaga Kota Surabaya dan sekolah rakyat bermanfaat tidak hanya untuk anak-anaknya saja tapi juga masyarakat wilayah sekitarnya. Iya, menjaga, keseluruhan nantinya sekolah rakyat yang akan berdiri di kota Surabaya. Berarti nanti banyak sekali pengawasan-pengawasan yang harus dilakukan ya, Bu, ya. Ya. Apalagi tidak munculnya pungutan-pungutan yang memang tidak resmi di sekolah rakyat. Bagaimana, Bu, untuk mengkondisikan itu semuanya? Ini banyak yang, ditakutkan adalah nanti takutnya ada pungutan-pungutan yang tidak resmi di sekolah rakyat tersebut. Iya, ini memang wajar kalau dikhawatirkan oleh Mhm, masyarakat karena memang banyak sekali contoh permasalahan kasus di masyarakat yang sudah embel-embelnya negeri tetapi masih ada pungutan. iya, iya. Sehingga kita juga meminta komitmen penuh dari pemerintah pusat
Kalau memang ada keluhan wali murid, keluhan masyarakat, kalau memang tidak sesuai dengan arahan harus ada evaluasi ataupun sanksinya seperti itu. Tapi yang jelas marwah ataupun niatan sekolah rakyat ini adalah untuk membantu keluarga miskin dan juga pramis. Desel 1 dan Desel 2 ya khususnya, sehingga dipastikan itu tidak memberatkan masalah biaya dan tidak ada tanggungan untuk timbulan masalah biaya, sehingga masuk pun juga pastinya dengan tanpa biaya, keluar pun nanti ke depannya harus benar-benar bisa mengentaskan para keluarga itu menjadi keluarga yang sejahtera. Jadi mensejahterakan, membuat tenang anaknya yang bersekolah dan juga orang tua yang ada di rumah. Betul. Ya Bu ya. Nah, untuk verifikasinya seperti apa Bu? Verifikasi untuk agar lolos bisa masuk di sekolah rakyat tersebut, karena kan mungkin verifikasi ada yang berbeda mungkin ya. Ada di wilayah A mungkin lolos, di wilayah B kok saya nggak lolos padahal sama nih. Iya, gitu. Betul. Itu menjadi bayangan dari kami ya, dari legislator juga, bagaimana dari pihak dinas sosial masing-masing kabupaten dan kota itu benar-benar bisa menyajikan data siapa yang berhak menempati sekolah rakyat, baik dari Desel 1, Desel 2-nya seperti apa. Karena memang secara aturan BPS ataupun dari Kemensos itu verifikasinya kan berbeda-beda. Mungkin dari konsumsinya kota Surabaya sekian sudah dikatakan miskin ya, tapi kalau di wilayah daerah kabupaten lainnya yang tentu saja lebih rendah yang banyak dikatakan gitu ya. Seperti itu, nah itu harus ternyata lebih miskinan mungkin daerah lainnya ya. Ini harapannya tetap harus berdasarkan kajian lagi supaya tidak tumpang tindih bahwa angka-angka syarat ataupun kriteria harus pastikan sebenar-benarnya. Kalau memang harus dikuotakan Desel 1 per kota atau kabupaten, maka kita juga memastikan para dinas kita, di dinas sosial pemerintah daerah harus benar-benar mengkawal dulu, memprioritaskan dari warga-warga anak-anak dari Desel 1. Iya, dan adakah Bu misalkan kuota khusus buat mereka yang disabilitas, yatim piatu, gitu kan, atau daerah-daerah yang memang marginal gitu ya? Betul. Adakah kuota khusus, misalkan ada berapa persen khusus untuk mereka-mereka gitu? Iya, jadi untuk kuota khusus kita masih belum mengarah ke sana, karena memang targetnya kita adalah anak-anak dari keluarga miskin ataupun Desel 1, Desel 2. Tetapi kita juga mengingatkan kepada dinas-dinas yang terkait ataupun pemerintah pusat bahwa tidak menutup kemungkinan keluarga miskin itu ada memang anak-anaknya yang memang disabilitas. Jadi tidak boleh tanpa solusi seperti itu, sehingga harus dipersiapkan sekolah rakyat yang memang ramah terhadap anak-anak disabilitas, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau mereka bisa masuk dan diberikan kuota khusus bahkan untuk anak yatim sendiri. Supaya apa? Karena saya yakin para keluarga yang memiliki anak-anak disabilitas pasti akan membutuhkan biaya yang relatif lebih banyak dibandingkan anak-anak yang sehat pada umumnya ya. Sehingganya memang harus menjadi prioritas atau bahkan ada kuota khusus untuk penanganan anak-anak disabilitas dari gamis di sekolah rakyat. Oke, nanti kita akan membahas lagi. Saya penasaran Bu, saya ingin bertanya nantinya indikator keberhasilan ya dari sekolah rakyat tersebut. Tapi tunggu yang satu ini dulu, kita masih di Suara Rakyat.
Masih di Suara Rakyat bersama dengan Ibu Ajeng, masih membahas mengenai sekolah rakyat. Sesuai dengan nama kita, acaranya Suara Rakyat dan juga Sekolah Rakyat. Bu, indikator Ya. keberhasilan sekolah rakyat dalam jangka panjang, jangka pendek dan juga jangka panjang. Mungkin dari di tengah-tengah ada yang putus gitu, Betul. terus juga nilai akademisnya, dan mungkin ini juga satu hal yang penting, kepuasan dari orang tua. Ya, itu memang 3 hal yang harus kita kawal terus supaya nanti memang hasilnya benar-benar bisa menghasilkan kinerja yang terbaik mengenai program sekolah rakyat. Yang pertama tadi yang mengenai kriteria keberhasilan apa saja, yang pastinya kita membutuhkan partisipasi penuh dari masyarakat, khususnya para wali murid. Kalau kita memang sudah ada fasilitas dari pemerintah SD dan SMP gratis, tetapi di sini perbedaannya yaitu mereka membiayai dalam keseluruhan untuk biaya kehidupan, yaitu mungkin biaya tidurnya, biaya makan minumnya, dan mereka juga dibekali untuk ilmu-ilmu vokasi supaya mereka bisa bertahan hidup sesuai dengan keterampilannya di luar akademisi, yaitu menjadi catatan. Sehingga kita butuh dukungan dari para wali murid. Tentu saja kita bukan berarti memisahkan antara anak dan orang tua, tapi kita mengajarkan, memberikan kesempatan baik pada anak bisa fokus belajar dan juga para orang tua bisa fokus untuk meningkatkan kesejahteraannya masa depan anak-anaknya lah itu. Sehingga yang kedua tantangannya pastinya jika memang ada kasus putus dengan jalan. Nah, ini memang butuh dukungan peraturan ataupun hukum ya, kekuatan hukum supaya menjawab kekhawatiran para orang tua. Ini program ini kan pendidikan dibutuhkan dalam jangka waktu minimal 12 tahun. Nah, ini apakah berhenti di saat pemerintahan berganti contohnya seperti itu. Nah, ini kita harus ada peraturan yang bisa dipegang dan juga dikuatkan hingga ke wilayah daerah baik itu ke gubernur ataupun kabupaten kota seperti itu. Dan ini kemudian yang ketiga tadi bagaimana menjawab kekhawatiran masyarakat khususnya para wali murid yang menitipkan di sana. Nah, yang jelas kita juga mengingatkan penuh bahwa poin-poin mereka untuk belajar moral, agama, kemudian juga kedisiplinan harus penuh keterbukaan dan juga penuh juga kekeluargaan. Dalam artian boleh dari setiap keluarga untuk menemui. Prosesnya hampir sama seperti asrama ataupun pondok pesantren ya. Nah, tapi kita lebih kepada memastikan para keluarga gamis dan pramis ini bisa mendapatkan keterampilan lebih pada saat lulusnya nanti. Boleh menemui tapi jangan setiap hari. Ya. Betul. Nanti malah anaknya ya ada inilah trigger untuk waduh saya pisah sama orang tua aja gitu. Bu, setiap kita ada wacana baru, setiap ada program yang baru pasti ada satu konflik mungkin. Nah, dengan berdirinya nantinya sekolah rakyat gitu kan, bagaimana cara DPRD Kota Surabaya untuk mengatasi konflik dengan sekolah swasta nantinya? Mungkin yang merasa dirugikan gitu dengan adanya sekolah rakyat ini. Ya, jadi sekolah rakyat ini kan jelas diperuntukannya dan disyaratkannya untuk keluarga gamis Desel 1 dan Desel 2. Sehingga yang istilahnya segmen ya untuk para sekolah swasta kemungkinan besar tidak terganggu karena mereka pasti juga akan menawarkan kemampuan, keahlian yang berbeda dengan segmen pendidikan lainnya. Pasti seperti itu. Tapi kita juga tidak mau kalah ataupun tidak mau diam saja. Kita tetap harus menambahkan keahlian khusus supaya tidak kalah dengan sekolah reguler, baik itu negeri dan juga swasta. Tapi yang jelas ini adalah terbuka, tidak hanya untuk warga Kota Surabaya, tapi juga boleh untuk wilayah lain. Seperti itu. Dan dengan adanya wacana tentang sekolah rakyat gitu kan, yang sementara sudah ada SMA itu di Unesa ya Bu ya, yang pertama, terus juga ada tadi Kampung Anak Negeri juga ada, dan ini rencananya di Surabaya Utara itu nantinya sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat. Nah, bagaimana mengawal itu semuanya dari anggota komisi di DPRD Kota Surabaya agar terrealisasi dengan nyata nantinya. Tidak tumpang tindih Tidak tumpang tindih dan
mungkin banyak warga Surabaya yang mungkin membutuhkan sekolah rakyat tersebut. Kalau bisa sekolah rakyat jangan di Surabaya Utara, nanti bisa menyebar di seluruh kota Surabaya. Wah, itu tantangan lagi tuh. Jadi untuk upaya pengawalan ini, untuk sosialisasi kita sudah masifkan, khususnya di dinas sosial ya, menjadi tempat utama menjaring yang disebut keluarga gamis, supaya nanti diberikan pengajuan atau kesempatan dulu kepada di UNESA ataupun di Kamu Anak Negeri, seperti itu. Dan ini untuk periode ini, untuk periode ke depan ini rencana yang ada sekolah rakyat, ini sementara ini kan diajukannya di Surabaya Utara. Jadi harapannya dari DPRD bisa mencari aset-aset lainnya, khususnya di wilayah yang padat penduduk lainnya, di pusat kota ataupun di wilayah timur ataupun barat, supaya benar-benar dilihat dulu kebutuhannya. Nah, ini Surabaya Utara kan agak dekat perbatasan. Nah, ini dikhawatirkan transportasinya berkurang di sana dibandingkan di wilayah pusat seperti itu. Makanya kita tetap memberikan masukan lagi akan supaya dinas sosial bisa mau mengajukan dan mengkawal tempat-tempat strategis lainnya yang tentunya aset pemerintah Kota Surabaya bisa diajukan ke kementerian untuk menjadi sekolah rakyat. Nah, kita berharapnya memang segera terwujud ya Bu ya. Tidak hanya di Surabaya Utara yang memang sudah ada lahannya. Dan apa yang ingin disampaikan Bu kepada warga Kota Surabaya yang mungkin dari kemarin-kemarin sudah menunggu sekolah rakyat ini dan memang membutuhkan untuk pendidikan yang mungkin lebih baik lagi untuk anak-anaknya? Iya. Harapannya khususnya kepada pemerintah baik pusat ataupun daerah segera untuk mencari dan juga mengevaluasi, memverifikasi tempat-tempat mana yang sekiranya bisa dibangun untuk sekolah rakyat dan benar-benar bisa mengakomodir dan juga mewujudkan impian kita bersama yang menjadi inovator dari Bapak Presiden Pak Prabowo, kemudian jadi para wali murid, khususnya dari masyarakat sekitarnya, tidak perlu khawatir, sekolah rakyat ini memang diperuntukkan untuk fokus kepada pengentasan kemiskinan dan juga para keluarga gamis, sehingga para warga nanti ke depannya tidak ada kasus putus sekolah ataupun penahanan ijazah, sehingga nanti ke depannya pendidikan kita bisa lebih terbuka lebih lebar, akses juga bisa mudah dilalui, dan jika ada sekolah rakyat di wilayah terdekatnya masing-masing, monggo segera mendaftar dan segera mengikuti verifikasi ke dinas sosial setempat. Baik, terima kasih Ibu Ajeng Wirawati, anggota Komisi di DPRD Kota Surabaya. Ya. Sudah membahas mengenai sekolah rakyat, semoga semua yang diangan-angankan bisa tercapai ya, dan lancar semuanya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Akhir kata saya Andrew Julian pamit, sampai jumpa.